Sahabat terima surgawi, kadang yang paling dalam bukan pertanyaan orang lain, tetapi pertanyaan Tuhan yang diam-diam bergema di hati kita. Apakah engkau mengasihi aku? Bukan pertanyaan keras, bukan pertanyaan yang menghakimi, tapi justru yang paling sulit dijawab dengan jujur. Dan malam ini kita berjalan dalam tema yang pelan namun dalam, kasih yang diuji. Bukan tentang seberapa sering kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi tentang apa yang tersisa saat kasih itu benar-benar diuji. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang apa adanya, tidak menyembunyikan hati kami ya Tuhan. Engkau tahu keadaan kami hari ini. Ada yang lelah, ada yang sedang berjuang, ada yang membawa beban yang tidak terlihat orang lain. Kami serahkan semuanya itu kepadamu, baik pikiran kami, perasaan kami, dan setiap hal yang membuat hati kami berat. Di tengah semua kelelahan kami, di tengah semua luka kami, di tengah kasih yang kadang goyah, kami tetap datang kepadamu. Tuhan, tolong tenangkan hati kami ya Tuhan. Bantu kami untuk fokus. Jauhkan segala hal yang mengganggu pikiran kami, supaya kami bisa benar-benar mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah pelan ke dalam lubuk hati kami ya Tuhan. Bahkan sentuh bagian yang dalam, bahkan yang terdalam dari hati kami, yang mungkin tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Namun biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar ya Tuhan, tetapi kami mengerti, kami rasakan Tuhan, dan menguatkan kami untuk melangkah lagi. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau peduli pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau sendiri akan berbicara kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15. Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sekali lagi, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Firman yang menyentuh hati, bukan sekedar cerita. Sahabat terima surgawi, firman ini bukan sekedar percakapan antara Yesus dan Petrus, bukan hanya dialog biasa yang terjadi di masa lalu. Ini seperti cermin yang pelan-pelan membuka hati kita. Waktu kita mendengarnya, kita tidak hanya melihat Petrus, tapi juga melihat diri kita sendiri. Karena seringkali
kita ada di posisi yang sama. Pernah yakin, pernah berjanji, tapi tidak selalu kuat menjalaninya. Mari kita renungkan perlahan, tidak usah terburu-buru. Biarkanlah firman ini berbicara langsung ke dalam hati kita. Saat janji tidak sesuai dengan kenyataan. Sahabat terima surgawi, Petrus pernah ada di titik yang sangat yakin. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ada tekanan, ada rasa takut, ada situasi yang membuat hati kita goyah. Dan tanpa sadar, kita juga pernah melakukan hal yang sama. Bukan menyangkal dengan kata-kata, tapi lewat keputusan. Kita tetap menjalani aktivitas, tetap terlihat baik, tetap terlihat setia di luar. Tapi di dalam, hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Dan yang paling berat kita sadar itu sedang terjadi. Rasa bersalah itu tidak selalu terlihat, tetapi terasa dan tinggal di dalam hati kita. Seperti Petrus, setelah semuanya terjadi, dia kembali ke perahu, kembali ke hidup lamanya. Seolah mengatakan, aku sudah gagal, aku tidak layak lagi. Yesus tidak menghakimi, namun memulihkan. Sahabat terima surgawi, di suatu pagi setelah semuanya terjadi tidak ada keramaian, tidak ada tekanan, hanya ada sarapan sederhana di tepi danau. Dan di sana Tuhan Yesus tidak membuka kesalahan Petrus dengan keras. Dia tidak mengungkit masa lalu, tidak menyalahkan, tidak menekan. Dia hanya bertanya satu hal dengan tenang, tetapi langsung ke hati. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini bukan untuk mempermalukan, bukan untuk mengingatkan kegagalan, tetapi untuk memulihkan hubungan yang sempat rusak. Kasih yang tetap percaya meski pernah gagal. Sahabat terima surgawi, peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Petrus baru saja mengalami kegagalan besar, 3 kali menyangkal Tuhan, 3 kali jatuh, 3 kali merasa dirinya tidak layak. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan untuk menghitung-hitung kesalahan. Dia berbicara tentang kasih. Kata mengasihi di sini memakai kata Yunani agape. Artinya kasih yang tidak bergantung pada kondisi, kasih yang memberi bukan menuntut. Yesus tidak hanya bertanya tentang kemampuan Petrus, tidak menilai masa lalunya, dia hanya melihat satu hal. Apakah hatinya masih mengarah kepada Tuhan? Dan ketika Petrus menjawab meskipun mungkin dengan rasa tidak percaya diri, Tuhan Yesus langsung mempercayakan tanggung jawab. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa hati yang pernah gagal tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Kasih yang belum sempurna tetap bisa diterima. Tuhan mendekat justru saat kita jatuh. Sahabat terima surgawi, seringkali kita berpikir Tuhan hanya memakai hidup yang tidak terlihat rapi, yang tidak pernah jatuh, yang tidak pernah salah. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Justru di saat seseorang merasa paling hancur, disitulah Tuhan datang paling dekat.
Mungkin ada yang merasa seperti Petrus, aku sudah terlalu jauh, aku terlalu sering gagal, aku tidak pantas lagi. Tapi pertanyaan Tuhan tidak berubah, tidak keras, tidak menekan. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu tidak menuntut kesempurnaan, tetapi mengundang kejujuran. Kasih yang bertahan di tengah tekanan yang nyata. Sahabat Rema Surgawi, bayangkan hidup di sebuah negara di mana iman bisa membuat seseorang kehilangan masa depan. Di Iran, tekanan terhadap orang Kristen bukan cerita jauh, tapi realitas yang harus dihadapi setiap hari. Dan di tengah situasi seperti itu, ada seorang perempuan muda, namanya Fatimah Mohammadi. Hidupnya berubah ketika ia memutuskan percaya kepada Yesus. Keputusan itu bukan sekedar pilihan pribadi, tetapi membawa konsekuensi nyata. Ia dikeluarkan dari universitas, kesempatan pendidikannya berhenti, bukan karena tidak mampu, tetapi karena imannya. Ia juga kehilangan pekerjaan. Pintu-pintu yang seharusnya terbuka justru tertutup. Dan yang lebih berat lagi, ia beberapa kali ditangkap dan dipenjara. Bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena melanggar hukum kriminal, tetapi karena ia berani menyatakan bahwa ia mengikut Kristus. Di penjara, ia mengalami tekanan fisik dan mental, interogasi, intimidasi, bahkan perlakuan yang tidak manusiawi. Dan pada titik itu, pilihan menjadi sangat nyata, tetap bertahan atau menyerah. Sahabat Rema Surgawi, ini bukan situasi yang romantis, ini nyata, ini berat. Tidak ada sorotan di sana, tidak ada dukungan luas, hanya pergumulan pribadi antara iman dan ketakutan. Namun di tengah semuanya itu, Fatimah tetap memilih untuk tidak menyangkali imannya. Ia pernah mengatakan dengan sederhana bahwa ia mengikut Yesus bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena sungguh mengasihi Dia. Dan dari situ jelas sangat terlihat bahwa kasihnya bukan tergantung pada keadaan. Dari perjalanan ini, bukan ketika semua masalah langsung hilang, melainkan ketika ia tetap berdiri meskipun tekanan terus ada. Namanya mulai dikenal secara internasional. Perjuangannya mendapatkan perhatian dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Dunia mulai melihat bahwa ada iman yang tidak bisa dibungkam oleh tekanan. Dan disitulah kemenangan itu terlihat. Bukan kemenangan karena bebas dari masalah, tetapi kemenangan karena tidak kehilangan iman di tengah masalah. Kisah ini bukan tentang seseorang yang hidupnya tanpa luka, tetapi tentang seseorang yang memilih tetap setia saat segala sesuatu berusaha meruntuhkannya. Dan dari sana kita melihat kasih Tuhan memang tidak selalu membawa kenyamanan, tetapi bisa membawa kekuatan untuk tetap berdiri sampai akhir. Ujian kasih dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Rema Surgawi, kita mungkin tidak mengalami hal seberat itu, tapi kasih kita tetap diuji dengan cara yang berbeda. Dalam hal-hal yang sederhana,
tapi terus terjadi saat kita tidak dihargai, saat kita lelah, saat kita memberi tapi tidak dimengerti, saat berdoa tapi tidak ada jawaban yang jelas, saat Tuhan terasa diam. Di situ muncul pertanyaan yang jujur. Masih mau lanjut? Masih mau ikut Tuhan? Karena yang paling berat bukan selalu penderitaan yang besar, tetapi kelelahan yang berlangsung lama tanpa kepastian. Motivasi kasih mulai terlihat saat tidak ada jawaban. Sahabat terima surgawi, kasih yang belum diuji memang terasa kuat karena belum pernah menghadapi kenyataan. Mudah berkata mengasihi Tuhan saat hidup berjalan dengan baik, saat doa dijawab, saat kebutuhan tercukupi. Tetapi ketika keadaan berubah, di situ terlihat isi hati kita yang sebenarnya. Kasih yang nyata tidak hanya terlihat dari ucapan, tapi dari keputusan saat keadaan tidak mendukung. Dan kalau dilihat dengan jujur, pernah ada masa di mana kita mengikut Tuhan karena berharap sesuatu. Itu sangat manusiawi sekali. Tapi saat harapan itu tidak terjadi, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kalau tidak ada perubahan, masih mau ikut Tuhan? Kalau doa belum dijawab, masihkah percaya sama Tuhan? Di situ motivasi kita terlihat dengan jelas. Pertanyaan Tuhan selalu kembali ke hati. Sahabat terima surgawi, di tengah semua pertanyaan itu, ada satu pertanyaan yang tetap sama. Apakah engkau mengasihi aku? Bukan tentang hasil hidup, bukan tentang seberapa jarang kita jatuh, tapi tentang arah hati kita. Apakah hati ini masih mengarah kepada Tuhan, ataukah sudah mulai menjauh dari Dia? Kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Sahabat terima surgawi, kasih Tuhan tidak selalu berbentuk perasaan yang kuat, tidak selalu hangat, tidak selalu penuh semangat. Kadang kasih adalah keputusan untuk tetap berjalan meskipun tidak ada yang melihat, untuk tetap setia meskipun tidak dihargai, untuk tidak menyerah meskipun pernah kecewa. Dan di situ kasih menjadi nyata, bukan karena keadaan mendukung, tetapi karena hati tetap memilih Tuhan. Itulah kasih yang diuji. Kejujuran hati adalah awal pemulihan. Sahabat terima surgawi, kalau kita sedang lelah, tidak perlu memaksa diri terlihat kuat. Kalau kita sedang kecewa, tidak perlu ditutup dengan kalimat yang terdengar rohani. Kalau semangat kita mulai turun, itu bukan berarti iman kita hilang. Dan hal seperti ini wajar sekali terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan tidak menilai dari tampilan luar, Dia melihat apa yang benar-benar ada di dalam hati. Dia tahu kapan kita capek, Dia tahu kapan kita kecewa, Dia tahu kapan kita mulai kehilangan arah. Dan Dia menunggu bukan penampilan kita yang sempurna, tetapi Dia menunggu kejujuran hati kita. Cukuplah datang dan berkata apa adanya. Tuhan, aku sangat lelah Tuhan.
Tuhan, aku kecewa. Tuhan, aku butuh Engkau. Tidak perlu kata-kata panjang, tidak perlu terlihat kuat dan sempurna. Dari situ justru pemulihan mulai terjadi. Dan kalau hari ini rasanya masih sangat berat, ambil langkah kecil. Tetaplah datang kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, walaupun singkat. Tetaplah lakukan hal baik yang masih bisa kita lakukan. Tidak harus langsung berubah banyak. Yang penting kita menjauh. Yang penting kita tidak menjauh. Karena Tuhan bekerja di hati yang terbuka, bukan di hidup yang terlihat sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan. Engkau tahu kasih kami yang kadang kuat, tapi justru kadang lemah. Kami mau datang tanpa topeng di hadapan-Mu Tuhan, tanpa kepura-puraan. Karena di titik kami yang rapuh ini, biarlah hati kami Engkau pegang ya Tuhan. Di saat kami lelah, ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kasih ini bukan tentang kami yang kuat, tetapi tentang Engkau yang setia. Ajar kami untuk tetap mengasihi-Mu di saat mudah dan di saat yang paling sulit dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terima surgawi, kasih yang tidak pernah diuji, tidak pernah benar-benar dikenal, dan mungkin justru di musim yang berat ini, Tuhan sedang bertanya pelan, apakah engkau masih mengasihi aku? Dan saat hati kita menjawab dengan air mata, disitulah kasih menjadi nyata. Kasih yang diuji tetap memilih untuk tinggal. Kasih sejati tidak dibuktikan saat mudah, tetapi tetap tinggal saat hati diuji dalam diam. Amin. Tuhan Yesus memberkati.